Okay. Selamat datang kembali guys. Ya apa kabare? Masih sendiri puasanya di bulan ini? Kasihan. Tenang aja, aku pisan dewean rek. Kali ini diriku akan menceritakan film tentang bos mafia yang menyamar menjadi polisi, di mana bos mafia yang kita kenal kali ini sepupu abang dari leluhur saya, yaitu Jason Statham. Tanpa basa-basa lagi, monggo digas. Ya apa, enak toh. Berlatar di tempat konvensional, di tempat di mana kita membuat surat SKCK untuk melamar pekerjaan, yaitu kantor federal kepolisian Amerika yang bernama Vertigo. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan abang sepupu saya Jason Statham. Anda semua pasti sudah tahu dengan kehebatan beliau dalam meratakan musuh-musuhnya. Namun saat ini kita panggil saja Patrick Hill atau Edge, yang mana dia sedang melamar pekerjaan di salah satu kantor kepolisian sebagai pengantar uang yang tidak sedikit jumlahnya, sekaligus sebagai penjaga. Family? Married. Divorced. Dalam interview di sini Kang Jason dijelaskan bahwa pekerjaan ini sangatlah berbahaya dikarenakan uang yang dibawa itu tidak sedikit jumlahnya, yang mana banyak sekali di luaran sana perampok, perompak, bajing loncat yang mengincar uang tersebut, sehingga pekerjaan ini tidak dianggap remeh. Good. Stay focused. I like it. Dan lanjut interview kita sambut salah satu pemimpin dari anggota kepolisian yang bernama Bullet. Ini congornya, di mana Bullet di sini bertugas untuk melakukan pratugas atau tes fisik, tes kemampuan, dan tes dalam menembak serta tes mengemudi untuk si Jason Statham, di mana tugas ini harus mencapai 70% nilainya agar dapat masuk dalam anggota kepolisian tersebut. Namun dan bukan hal sulit untuk Kang Jason dalam menyelesaikan tugasnya. 70%. Let's get you suited. Kemudian hari pertama tiba, di mana Kang Jason akan ditugaskan untuk melakukan perantara pencomotan uang bersama Bullet dan salah satu anggota kita. Perkenalkan Dave, yang dengan sifat cengohnya terlihat seperti bocah yang bernyali tinggi, di mana Dave di sini seakan-akan memberi arahan waspadalah, waspadalah. We ain't the predators. We're the prey. Di perjalanan, Dave mengatakan bahwa sebelumnya ada sebuah tragedi yang dimana anggota mereka terbegal dan tidak selamat akibat tembakan dari para perompak tersebut. Dave tidak maksud menakuti Kang Jason, akan tetapi Dave mengatakan bahwa dialah sebenarnya yang mengemudikan pada waktu itu tragedi terjadi. Namun beruntungnya karena dirinya sakit, jika Dave pada waktu itu sehat, pasti dia tidak akan syuting film lagi untuk lanjutan ceritanya ini. I was sick. Hungover. Lucky you had a strong alibi. Fuck you, Bullet. Singkat cerita, berpindah di ruangan santai para anggota yang telah menyelesaikan tugasnya. Ada seorang anggota yang sok pelonco yang ingin melakukan perpeloncoan kepada Kang Jason, di mana dia mengira bisa mempelonco Kang Jason untuk menyuruh beli bir, tapi Kang Jason malah sebaliknya membuat anggota itu ketakutan seperti dan dengan diam berjalan pergi dari hadapan Kang Jason. Let me buy you a beer. I gotta give it to you, H. Singkat ceritanya lagi, mereka bertiga menunggu Bullet yang sedang mengantarkan uang $10.000 di dalam mobil. Dikarenakan Bullet lama sekali, Dave pun mencoba menghubungi Bullet. Alangkah terkejutnya Dave mengetahui Bullet ternyata disandra oleh segerombolan perampok. Dave yang tadinya bernyali tinggi seketika menjadi ciut mendengar itu. Namun Kang Jason di sini dengan santainya menyuruh Dave untuk tenang dan menyuruh ikuti saja perintahnya. Dan ternyata betul, Bullet di sini disandra oleh perampok yang ingin mencuri uang tersebut, di mana bos penculik di sini menyuruh untuk melemparkan uang-uang itu ke jok mobilnya, yang mana Kang Jason di sini menyuruh Dave untuk tetap diam saja, biarlah Kang Jason yang mengatasinya. Dilemparkanlah itu tas ya, yang berisikan ratusan juta. Namun alangkah terkejutnya, Sorry, pal. nah loh, Kang Jason di sini menunjukkan kebolehannya bertarung sekaligus dalam menembak melawan perampok itu tanpa ada tersisa dan tanpa ada peluru meleset. Dengan santainya Kang Jason menumbangkan mereka satu persatu hanya dengan pistol tangan saja.
Suck your own dick. Atas kejadian di lapangan sebelumnya, Kang Jason mendapatkan sedikit pertanyaan oleh ketua federal yang mana mereka menanyakan keanehan yang dilakukan oleh Jason atau Edge yang luar biasa tanpa goresan luka sedikit pun, dan ketika dua federal itu menunjukkan video rekaman atas tragedi sebelumnya, Kang Jason seperti melihat hal aneh pada rekaman CCTV dengan wajah seperti penuh dengan balas dendam. Mr. Hill? Anything ringing a bell? You sure? I'm sure. 3 bulan kemudian, Bullet dan Edge kembali melaksanakan tugasnya. Ketika sampai di tengah kota, alangkah terkejutnya. What the hell's going on? Segerombolan perampok kembali menghadang mobil mereka dengan menembakkan airsoft gun sekaligus melepaskan bom asap agar mereka keluar dari mobil. Namun alangkah terkejutnya ketika Jason Statham turun dari mobil itu dan... Get down on the ground! There is fucking there! Lah, Kang Jason Statham di sini hanya dengan menampakkan wajahnya membuat perampok itu kocar-kacir seperti melihat harimau yang baru keluar dari kandangnya dan kelaparan. Tapi kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga staf kantor dan bos menanyakan Jason Statham dengan wajah kebingungannya bagaimana bisa hanya dengan melihat para perampok itu menggigil ketakutan sehingga membuat para anggota Bullet dan Dave pun seperti ada yang aneh pada Kang Jason. It doesn't feel right. He's a dark fucking spirit. Beralih di malam hari setelah Kang Jason dan Dana uhi-uhi, Jason alias Edge menginterogasi si Dana dikarenakan ada tumpukan fulus alfulus pada kotak itu, yang mana Jason menanyakan dari mana uang tersebut. Dengan sekali tembakan peringatan, Dana berbohong kepada Jason. Tembakan kedua, Dana pun mulai mengatakan sejujur-jujurnya bahwa fulus itu didapatkan dari mencurinya. Akan tetapi dari sini saya bingung, Jason nyari apa ya? If it comes to light that you're not telling me something that I need to know, and I do bear a grudge. Dan ya ternyata skin beralih ke 5 bulan lalu di mana Kang Jason bersama anak semata wayangnya masih bujang. Kita kenalkan Doggy, di mana saat itu mereka berdua tuku-tuku makanan di pinggir jalan. Kang Jason memutuskan untuk membelinya dan Doggy tetap di dalam mobil. Alangkah terkejutnya ketika Doggy melihat perampok yang sedang merampok mobil polisi. Kemudian perampok itu menghampiri si Doggy sehingga Doggy pun harus terbunuh tepat di depan mata Kang Jason, yang mana Kang Jason juga tertembak. Okay. Akhirnya sampai sini kita paham yang Anda semua pasti paham bahwa apa yang dilakukan Jason Statham dari melamar kerjaan di tempat Vertigo ini sampai saat ini tidak lain hal adalah maksud untuk mencari siapa pembunuh anaknya, karena pada tragedi yang terekam CCTV pada saat Jason melihatnya itulah tragedi yang sama tepat saat anaknya menghilang nyawanya. Mama, son. Dan ketika tahu alias terkejutnya kenapa pada waktu itu perampok yang melihat muka Jason langsung kocar-kacir, ternyata itu adalah anak buah dari Jason alias Edge yang sebenarnya dia adalah bos mafia yang paling ditakuti, paling berkuasa di negara Amerika. It's a fucking tragedy, boss. Singkat cerita, Edge bersama anggota anak buahnya telah ratusan kali mencari pelaku siapa penembak anaknya dari bangkitnya rumah sakit pada saat sembuh dari tembakan itu. Namun pada saat ini belum ditemukan congornya. I need a face. We've run out of names. Kemudian Kang Jason pun pada saat itu mendatangi rumah tempat manusia yang dicurigainya dan menculiknya. Sedikit siksaan diterpanya sehingga membuat harus mengaku untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Akan tetapi di sini si petinju kaos putih ini ketika istrinya akan disekap akhirnya memberikan satu nama. The only fucking name. Gashi Brothers. Yang dimana nama itu menjuru kepada salah satu klub pemuas birahi yang penuh dengan wanita-wanita pemuas kelamin, di mana mereka dengan habis-habisan dihajar oleh anggota si Jason untuk bertujuan menemukan pelaku yang sebenarnya. Namun ternyata Jason lagi-lagi salah sasaran bahwa yang dihabisi itu hanyalah perampok kelas tinggi yang cuman kerjaannya mencuri dengan skala kecil. More about the smash and grab. Setelah kejadian tersebut, Jason merasa tidak sanggup lagi alias kuasel ngerasa nolek koyok ngene kudu ono cara liyo, yang artinya Jason akan melakukan dengan caranya sendiri, cara yang lebih cerdas, cara yang tidak harus membantai semua mafia. You're right, Mike.
Beralih latar ke para antek-antek pembunuh tragedi pada waktu itu, di mana inilah kelompokan begal yang membunuh Dougie pada waktu itu. Ini adalah cerita flashback di mana mereka akan melakukan tragedi perampokan itu dengan menyamar sebagai tukang kuli bangunan, yang mana pada waktu itu tepat berpapasan dengan Jason dan anaknya si Dougie yang sedang parkir di sisi jalan. The fuck are these clowns? Can it be a problem? Di saat waktu bersamaan para antek-antek ini meluncurkan aksinya, yaitu merampok mobil Vertigo yang membawa uang sebesar jutaan dolar. Di sini kita lihat sebut saja si Farhan yang sedang menyandera kedua petugas itu yang ditonton oleh si Dougie, di mana Farhan merasa dirinya diketahui oleh orang lain atau warga yang melihat wajahnya. Alangkah terkejutnya, Farhan tak segan-segan menumpaskan nyawa mereka semua, walaupun Jason pada waktu itu juga tertembak saat ingin menolong anaknya yang tertembak. What the fuck did you just do? 5 bulan kemudian dari tragedi itu masih tetap dengan mereka para antek-antek yang kali ini mereka tidak akan mencuri truk yang beruang lagi, namun mereka mengincar yang lebih besar dari itu. Apa itu? Karena mereka adalah mantan tentara, akhirnya mereka nekat untuk merencanakan perampokan langsung di dalam kantor Vertigo, yang dimana itu adalah uang Black Friday yang di dalamnya terdapat uang sebesar 180 juta. Si Sersan pun memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian dan perencanaan selama 8 minggu ke depan. We've got 8 weeks of recon and planning. Kemudian kita akan dialihkan pada staf yang menjelaskan bahwa semua anggota akan melakukan tugas yang berat dan berbahaya karena uang tersebut tidaklah sedikit nilainya, jadi harus berhati-hati apapun resikonya, jangan sampai uang tersebut dicuri oleh perampok di luar sana. Have you got it? Tak selang berapa lama, Jason dan Bullet pun di sini bertugas layaknya seperti biasanya. Namun alangkah terkejutnya ketika Bullet menjelaskan kepada Jason atau Edge, yang mana ternyata Bullet telah biang kerok dalang dari semua perampokan yang dilakukan oleh antek-antek itu semua sebagai orang dalamnya. Dan Bullet di sini melakukan kesepakatan kepada Jason untuk menuruti apa yang dikatakannya. Jika tidak, nyawa pun melayang. Akan tetapi Bullet tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya kali ini. Kill you if you don't comply. Bullet di sini memastikan semua kamera CCTV yang ada pada mobil itu, dan mereka pun melakukan aksi pertamanya, yaitu menyelinap alias nebeng ke mobil Bullet beserta Jason yang diikat tangannya supaya mereka para antek ini dapat masuk ke dalam kantor Vertigo tersebut. You'll see tomorrow. Sesampainya di kantor Vertigo, seperti biasa Bullet melakukan pengecekan pada mobil Bullet. Seperti biasa, secara ketat semudah dengan membuka resleting, mereka pun tanpa ada kesulitan sedikit pun berhasil masuk ke dalam kantor Vertigo sampai mobil Vertigo itu terparkir. Dan alangkah terkejutnya, perampokan penyanderaan semua petugas pun tidak berkutik dengan penjahat kelas kakap ini. Tapi di sini kita lihat Jason dengan berperilaku tenang seperti mencari celah dari mereka, karena jika Jason melawan langsung seperti biasa ia lakukan, itu akan tetap mustahil melawan mereka berlima yang bersenjata laras panjang yang disertai baju anti pelurunya. Kok kalimatku rata-rata bulat? Di saat waktu bersamaan, Bullet di sini berpura-pura untuk disandra, di mana itu adalah sebuah manipulasi untuk supaya mereka membuka pintu keamanan itu, dan mereka pun mengontrolnya dari sana. Dan alangkah terkejutnya, terjadilah aksi tembak-menembak, perlawanan demi perlawanan, di mana salah satu anggota Vertigo tertembak dan tak terselamatkan, dan juga salah satu anggota begal pun juga tertembak tepat di bagian lehernya, dan dipastikan jika tidak diselamatkan pasti mati. Antek-antek begal pun berhasil memasuk gerbang yang dimana tempat Volos itu berada, yang berjumlah 180 juta dolar, dan memanennya seperti panen jagung. Beralih kepada Jason yang sedang tengkurap dimarahi oleh salah satu antek begal, yang mana pada saat bersamaan itulah kesempatan Jason mentekel kaki si antek begal itu dengan mudah dan menembaknya. Kemudian dengan cekikan maut yang dimiliki Jason selama berlatih lomba UFC, antek begal pun tumbang tak berdaya.
Di sini ada salah satu antek yang masuk ke dalam ruangan staf kantor, lalu Dave pun tertembak di bagian bahunya. Namun alangkah terkejutnya Jason pun datang dan perkelahian hebat pun tak terhindarkan. Jason pun mengalami luka parah di bagian pelipisnya karena perkelahian itu, sehingga membuat Jason sedikit puyeng dan lunglai. Akan tetapi Jason tidak mau menyerah untuk melawan mereka dan mengalahkan para antek-antek begal cengoh itu. Beralih ke Bullet yang menghampiri bawahnya, di mana Bullet berpura-pura meminta atau membutuhkan senjata. Alangkah teganya. Thank you. Loh kan, Dana dan teman Afrika pun tidak terselamatkan dari tangan Bullet, yang mana mereka ditembak oleh si Bullet. Memang Bullet ini sebenarnya ketua yang naif munafik yang serakah akan harta, padahal sudah enak kerja sebagai polisi bayaran mahal, jabatan tinggi, masih saja sontoloyo. Jason di sini sedang melakukan perlawanan aksi tembak-menembak dengan para antek-antek dengan gaya point blank, namun alangkah terkejutnya, sungguh tega ketika Bullet harus menembak Jason dari belakang, licik munafik, sehingga membuat Jason tidak berdaya yang kedua kalinya. Dan dengan Dave pun sama juga, kehilangan nyawanya yang dilakukan oleh teman kerjanya sendiri. Lalu kemudian mereka yang hanya tersisa Sersan, Bullet, dan Farhan berhasil kabur dari tempat itu. Karena perencanaan sudah matang, mereka bertiga dengan mudahnya menghindar dari kejaran polisi SWAT alias SWAT, yang mana mereka kabur melalui jalur ruang bawah tanah. Akan tetapi di sini Sersan terlihat seperti terluka parah, di mana dia tertembak di bagian leher tepat di salur tenggorokannya, yang membuat muka dan bibirnya pucat karena kehilangan banyak sekali darah. Alangkah terkejutnya ketika sampai di ruang bawah tanah, Farhan pun tak segan-segan membunuh Sersan. Saat ini tinggal mereka berdua lah yang membawa uang 180 juta itu menggunakan motor CTR melalui jalur kereta bawah tanah, di mana jalur itu ternyata tidak tercatat dalam data Google Maps, sehingga SWAT atau SWAT kesusahan dalam menemukan mereka. Tak berselang lama mereka sampai di ujung lorong, yang dimana mereka berdua akan berganti kendaraan agar menghilangkan jejaknya. Farhan dan Bullet di sini bekerja sama memasukkan semua tas yang berisikan uang, namun alangkah terkejutnya, akhirnya Farhan sebagai seorang diri di sini berhasil lolos dari kejaran SWAT dan berhasil melakukan pencurian yang sangat mustahil dilakukan itu. Akan tetapi semua anggotanya harus gugur dan hanya Farhanlah yang menikmati semua hasil curiannya. Dan pada akhirnya Farhan di sini menjadi seorang triliuner yang hidupnya serba mewah, tanpa tanggungan, tanpa pinjol, tanpa tagihan PLN, uang parkirnya pun, kendaraannya pun setara UMR kita, teman-teman. Akan tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama ketika tiba-tiba Jason berada di rumah Farhan dan mengejutkan si Farhan. Tapi bagaimana bisa Jason mengetahui rumahnya? Karena pada saat kejadian di kantor Vertigo, Jason telah menaruh HP second Xiaomi-nya yang memiliki sebagai benda pelacak, sehingga Jason bisa sangat mudah mengetahui keberadaan si Farhan. Dan akhirnya Jason berhasil menemukan siapa pembunuh anaknya itu dengan diakhiri hati, paru-paru, lungs, limpa, spine, dan jantung. Habis limpa, jantung, paru-paru. Oh iya, terima kasih yang sudah menontonnya sampai habis. Film ini itu sangat-sangat bagus untuk teman-teman sekalian penyuka film horor ini ya, dimana Jason dengan melakukan segala cara untuk membalas dendamkan anaknya yang terbunuh secara sia-sia dan tragis yang diakibatkan oleh para mantan tentara yang menjadi begal kakap itu. Seperti biasa, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita film ini adalah ada dua sisi yang hikmah di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama dari sisi Jason atau Edge, pemeran utamanya sebagai bos mafia di sini, yaitu lindungilah orang-orang sekitar Anda, keluarga Anda dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Artinya di sini jangan suka balas dendam, tapi jangan lengah untuk melindungi anak-anak sekalian. Dan dari sisi Farhan, hikmahnya adalah hati-hatilah kalian dalam menjalani hidup.
Jangan mudah percaya kepada orang lain, sekalipun orang terdekat kalian, karena terkadang orang terdekat lebih kejam daripada orang terjauh. Yang berhak kita percayai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga sehat selalu dan lancar puasanya ya guys. Bye.